Mbak Caca. Ya, terima kasih Mbak. Mbak Caca, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi dari rumah? Iya, mau sekalian bubur. Oh, mau sekalian gitu. Karena ini sudah jam 5. Untuk meminimalisir waktu, mari kita lakukan sesi konseling sekarang ya Mbak. Iya Mbak. Baik, boleh diceritakan Mbak Caca itu mengalami masalah apa sampai mau melakukan sesi konseling di sini? Ya sebelumnya saya itu pas bulan SMP ya, mau lulus. Nah sedangkan saya itu minat ya, menginginkan SMA di Jakarta, tidak di Bogor. Karena rumah saya di Bogor dan Jakarta itu cuma ada kakak nenek saya. Sedangkan di Bogor itu tidak ada sekolahnya saya minati. Di Jakarta itu ada salah satu sekolahnya saya minati, termasuk ada tata boga yang karena saya juga suka masak. Namun orang tua saya itu nggak membolehin karena saya nggak tunggal. Selain itu ya takutnya ngerepotin kakak nenek saya. Tapi kakak nenek saya itu nggak apa-apa karena mungkin cucu satu-satunya ya ingin dekat. Namun orang tua saya tetap melarang keras untuk saya ke Jakarta, lebih baik di Bogor saja. Baik, begitu masalahnya. Nah, sebelumnya itu sudah pernah didiskusikan sama orang tua belum? Saya sudah diskusi sama orang tua saya, tapi orang tua saya tetap melarang keras, nggak boleh saya sekolah di Jakarta. Baik, karena sudah melakukan diskusi sama orang tua dan sudah berbincang sama orang tua. Ini Mbak, di sini kan Mbak Caca itu kan kesel ya sama orang tua karena nggak dibolehin sekolah di Jakarta. Nah, saya mau lihat nih. Ini nanti ada teknik sesi konseling, tekniknya itu menggunakan teknik kursi kosong. Nah, nanti ada 2 kursi. Nanti Mbak Caca itu bisa mempraktekkan pas Mbak Caca itu diskusi dengan orang tua Mbak Caca itu seperti apa. Baik nih, di sini kan sudah ada kursi kosong dan di sini Mbak Caca sendiri nanti Mbak Caca itu membayangkan pas Mbak Caca itu diskusi sama orang tua Mbak Caca. Nanti bayangkan kalau di sini itu ada orang tua Mbak Caca sedang berbicara dengan Mbak Caca pas kemarin sudah mendiskusikan masalah ini ya. Monggo. Mah, aku pilih sekolah di Jakarta aja, nggak mau di Bogor. Jadi Mbak Caca itu sudah berbicara seperti itu ya. Nah, tapi orang tua Mbak Caca itu sudah merespon omongan dari Mbak Caca. Nah, sekarang Mbak Caca gantian mempraktekkan sebagai orang tua Mbak Caca. Monggo duduk di sini. Nah, kalau sudah Mbak Caca itu gantian membayangkan kalau di sini orang tua Mbak Caca itu sedang berbicara kepada Mbak Caca. Iya. Ngapain sih suka di Jakarta, di Bogor juga banyak? Emang ada apa di Jakarta? Mau ikut siapa? Nah, setelah itu Mbak Caca bergantian menjadi Mbak Caca sendiri. Nanti bergantian lagi menjadi orang tua Mbak Caca. Seperti itu. Monggo dipraktekkan. Mah, tapi di Bogor gak ada sekolahnya aku suka. Aku sukanya di Jakarta. Terus di Jakarta kan ada nenek. Udah lama, gak apa-apa ikut aja. Emang di Bogor gak ada? Kan banyak sih sekolahan. Kenapa? Emang di Jakarta itu ada apa? Kayak gimana yang kamu suka? Kan di Jakarta ada sekolahan yang bagus banget. Terus di situ juga ada tata boga. Aku suka sama masak-masak mah. Jadi aku pinginnya jurusan tata juga sekalian tata boga. Kalau kamu sekolah di Jakarta, pasti kamu nyusahin kakek nenek kamu. Kakek nenek kamu itu udah tua, kamu udah gede. Jadi jangan nyusahin. Kamu di sini itu anak tunggal. Kalau nggak ada kamu, mama papa kesepian. Aku tuh udah gede mah, udah bisa mandiri. Aku
aku udah bisa jaga diri aku sendiri. Ya paling aku yang bantu kakek nenek, aku udah bakal nyusahin. Pokoknya kamu harus sekolah di Bogor, titik, gak ada tapi-tapian. Baik, berarti Mbak Syazia dengan orang tua sudah mendiskusikan masalah ini. Nah, namun menurut saya sebagai konseling itu, kalau misalkan ada perbedaan pendapat seperti ini harus dikomunikasikan dengan baik, Mbak. Karena apa? Karena kalau misalkan Mbak Syazia tetap mau ke sekolah yang Mbak Syazia mau, tapi orang tua tidak mengizinkan, itu akan susah untuk kedepannya. Karena apa? Karena ketika Mbak Syazia mau ke sekolah yang Mbak Syazia inginkan, tetapi orang tua Mbak Syazia itu tidak mengizinkan, itu akan susah untuk kedepannya. Apalagi orang tua itu sebagai support system ketika Mbak Syazia itu menempuh jalan untuk kedepannya. Apalagi ini mengenai pendidikan dan masa depan untuk Mbak Syazia. Kemungkinan dari orang tua Mbak Syazia itu tidak mengizinkan Mbak Syazia itu ada niat yang baik. Tidak ada orang tua yang memilih jalan yang tidak baik untuk anaknya. Kemungkinan memang Mbak Syazia itu ingin sekali sekolah di Jakarta, tapi mungkin ada benarnya juga orang tua Mbak Syazia itu tidak mengizinkan. Karena apa? Nanti Mbak Syazia takutnya mau merepotkan orang tua Mbak Syazia di sana. Nenek mau, takutnya nanti Mbak Syazia itu merepotkan kakek nenek Mbak Syazia di sana. Nah, kalau misalkan Mbak Syazia itu minatnya di Tata Boga dan di Bogor, itu pasti ada sekolah yang ada Tata Boganya, Mbak. Karena apa? Karena Bogor itu luas ya. Jadi di sana Mbak Syazia bisa memilih sekolah lain yang bagus, yang ada Tata Boganya, dan tidak harus sekolah di Jakarta. Mungkin seperti itu. Karena apa? Orang tua itu ingin memilihkan karena apa? Orang tua itu ingin anaknya itu masuk ke sini. Karena apa? Orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi untuk pertimbangan orang tua dan Mbak Syazia sendiri itu bisa didiskusikan nanti setelah Mbak Syazia sudah ada di rumah. Namun saran dari saya seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah lumayan gimana Mbak? Apakah Mbak Syazia masih tetap bingung atau bagaimana? Saya sudah agak menemukan jalannya. Mungkin saya Apakah ada yang mau disampaikan lagi? udah. Baik, untuk sesi konseling ini saya akhiri ya. Terima kasih sudah datang ke sini untuk melakukan sesi konseling pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Mari saya antar. Monggo, Mbak Syazia. Ya. Jadi di jalan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.